Selamat pagi pemirsa. Kota yang satu ini, Kolaka Timur, terletak di tengah provinsi Sulawesi Tenggara. Bisa ditempuh selama 2 jam perjalanan dari ibu kota Kendari. Kabupaten ini diresmikan pada Desember 2012 setelah dimekarkan dari Kabupaten Kolaka. Zaman boleh berubah, tapi jangan lupain permainan tradisional dong ya. Nah, zaman masa kecil dulu masih ada yang ingat dengan permainan ini. Di beberapa daerah Indonesia, permainan ini kerap dilombakan pada momen 17 Agustusan. Mudah saja kok bikinnya. Cukup belah batok kelapa kering menjadi 2 bagian. Kemudian haluskan permukaannya dari sabut kelapa yang masih menempel. Lalu, lubangi bagian tengahnya dan beri tali dari pelepah pohon sagu yang sudah kering. Kalau sudah siap, tinggal lomba deh. Yuk, sebentar adik-adik. Siap ya, semua kita lomba ya. 1, 2, 3. Aduh, pemirsa, saya kira gampang main ini, ternyata susah juga ya. Pemirsa, ada yang tahu nggak ini namanya apa? Kalau di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, ini sih namanya metinggo. Unik ya pemirsa? Nah, kira-kira ada hal unik apa lagi dari kota Sorumai ini? Makanya nonton terus dulu sekarang hari ini ya, dari Kolaka Timur. Ayo main lagi. Bu, saya mau jajan nih, yang ini berapaan Bu? 1.000 ya? Oke. Nah pemirsa, kalau tadi kita udah lihat permainan tradisional dari Kolaka Timur, ini dia nih jajanan tradisional yang udah jarang banget ditemuin pemirsa, namanya cako-cako. Kita buka ya. Ini bentuknya butiran gitu, tapi dibuatnya dari sagu. Coba. Ini rasanya manis, tapi kalau makan ini jangan sambil ngomong, nanti bisa terhambur. Bu, saya mau lihat cara bikinnya, boleh ya? Boleh. Oke, kita di mana bikinnya Bu? Di sana? Oke, yuk Bu. Dulu makanan ini menjadi jajanan anak sekolah SD di Kolaka Timur. Harganya juga murah meriah, hanya Rp1.000 per bungkus. Tapi sekarang, cako-cako hanya bisa dijumpai di warung rumahan dan sayangnya sudah semakin jarang pedagang yang menjual. Kalau di daerah lain sih, camilan ini ada yang menyebutnya dengan sagon bakar. Si cako-cako ini dibuat dari bahan serba berwarna putih, mulai dari tepung sagu, parutan kelapa, dan gula pasir. Tepung sagu disangrai terlebih dulu, kemudian masukkan parutan kelapa secara bertahap. Kelapa parut ini akan memberi cita rasa asin gurih pada cako-cako. Dan yang terakhir, masukkan gula pasir ya. Bikinnya memang gak rumit ya pemirsa, tapi perlu waktu sekitar 1 jam untuk terus mengaduk cako-cako ini hingga semua bahan tercampur rata dan matang sempurna. Setelah matang, cako-cako akan berwarna sedikit kecoklatan. Bubuk cako harus disortir terlebih dulu dari tepung yang masih menggumpal. Saat sudah dingin, barulah dikemas dalam bungkus kertas berukuran sedang seperti ini.
Nah, bicara soal jajanan khas Kolaka Timur yang memakai bahan utama sagu, tepung yang identik sebagai makanan pokok di wilayah Maluku dan Papua ini, ternyata pohonnya masih melimpah ruah di Sulawesi Tenggara. Di Kolaka Timur sendiri, pohon sagu dengan mudah dijumpai mulai dari tepi jalan raya sampai ke perkebunan warga. Pohon sagu biasanya tumbuh di sekitar kali atau yang lokasinya dekat dengan sumber air. Sebagian besar masyarakat di sini masih bekerja sebagai petani sagu. Para petani sagu biasanya bekerja dalam kelompok berjumlah 3-4 orang dengan tugasnya masing-masing. Nah, jadi kita udah sampai nih Pak pohon yang bisa ditebang ya. Nah, jadi pemirsa nggak sembarang asal tebang. Ada ciri-ciri khusus nih untuk pohon yang baru bisa ditebang, apa aja Pak? Ciri-cirinya kalau bisa ditebang. Itu kita melihat dari pucuknya ke sana. Oh, Iya. ada apa di pucuknya Pak? Pucuknya itu kan agak memutih. Iya, memutih. Itulah kodenya kalau sudah berisi itu sagu. Tingginya mungkin? Tingginya itu tidak tergantung. Oh. Ada yang 9 depa, ada yang 8, ada yang 7 bahkan. Tapi Yang- umurnya sudah segini juga umurnya. Berapa 30 nih umurnya? tahun. 30-an tahun ya? Nah, itu. Oke. Mana Pak pucuknya, saya nggak bisa kelihatan. Kalau bagian di sini nggak bisa sakit kita punya leher melihat begini. Oh begitu. Iya, Nah, jadi kecuali di sana kita yang bisa dilihat itu ada pucuknya katanya sudah memutih. Tapi kalau saya sih nggak bisa ngelihat. sekali di sana itu. Saya nggak bisa ngelihat Iya, pucuknya nggak nih, bisa. hanya si bapaknya yang ngerti. Ya udah, kita mau langsung potongnya Pak ya. Nah, iya. Pohon sagu harus ditebang terlebih dahulu. Hanya pohon berukuran besar dengan usia mencapai 30 tahun yang paling ideal untuk dipanen. Pak Dohar ini tugasnya memilih pohon sagu dan memperhitungkan kemana arah robohnya pohon yang akan ditebang. Ia akan memberi sayatan pada pohon sebelum ditebang. Jika sudah, maka akan ada petani yang lain untuk bertugas menebang pohonnya. Kalau dulu, cara tradisional menebang pohon sagu menggunakan kapak, tapi sekarang petani sudah menggunakan gergaji mesin. Lebih cepat dan praktis ya. Dalam hitungan menit, pohon sagu pun roboh ke arah yang sesuai dengan perkiraan. Batang pohon ini akan dibersihkan supaya mudah dipotong menjadi bagian kecil. Diukur dulu. Ya diukur dulu, baru dipotong. Ini panjangnya berapa? Panjangnya 1 meter. 1 meter. Jadi tiap 1 meter batang kayu baru bisa dipotong gitu Baru ya. Bisa dipotong. Batang pohon sagu ini bisa dipotong menjadi 20 bagian. Tapi nggak hanya batangnya aja nih yang dibelah. Bagian pucuk pohon sagu juga ada yang bisa diolah. Bagian pucuk ini berupa batang daun yang berlapis-lapis. Jadi lumayan butuh waktu untuk mengupasnya sampai kulitnya habis. Nah, ini dia pemirsa, pucuk sagunya. Warnanya putih, teksturnya agak lunak dan berlapis-lapis. Nah, jadi ini dia nih yang dari tadi dikupas kulitnya sampai Ini berkali-kali. sudah dikupas lagi ini. Oke, ini dalamnya ya, Pak, ya? Ini dalamnya sudah. Oke, ini namanya apa Pak? Di sini tinira. Jadi pemirsa, kalau di sini bukan hanya nih batang sagunya aja menghasilkan sagu, tapi pucuknya pohon sagu ini masih bisa diolah. Ini namanya tinira. Nanti bisa jadi sayur ya Pak ya. Sayur, ya. Nah, tapi sebelum kita mengolah si tinira ini, kita olah dulu sagunya ya. Ya. Ini saya bawa pulang ya Pak ya. Ya. Kita olah dulu batang sagu yang sudah dibelah tadi ya. Proses selanjutnya akan diparut dengan mesin seperti ini. Hanya bagian dalam batang sagu yang diparut, sedangkan kulit sagu yang tersisa bisa digunakan sebagai kayu bakar. Batang sagu yang sudah diparut dimasukkan ke dalam karung untuk kemudian diambil saripatinya dengan cara tradisional. Parutan sagu dimasukkan ke dalam wadah saringan halus. Nah, untuk memerasnya, petani akan menginjak-injak sagu parut tadi. Eits, tenang pemirsa, gak diinjak dengan telanjang kaki kok. Kaki si petani akan dibungkus dahulu dengan plastik agar kebersihan tetap terjaga.
Kemudian, air akan dialirkan melewati parutan sagu dan ditampung ke dalam wadah selebar 2 kali 2 meter ini. Inilah dia sebabnya proses pengolahan sagu langsung dilakukan di sekitar lokasi tumbuhnya pohon karena biasanya dekat dengan sumber air sehingga memudahkan proses pemerasan saripati sagu ini. Air berwarna putih yang mengandung saripati sagu ini akan diendapkan selama semalaman. Cara tradisional seperti ini masih digunakan oleh masyarakat sampai sekarang. Air endapan akan dibuang terlebih dulu. Sagu lalu dipadatkan dan dimasukkan ke dalam karung-karung kecil berukuran 40 kg untuk dijual ke pasar. Nah, jadi kalau sagu dengan warna putih bersih seperti ini artinya sagu dengan kualitas yang paling bagus. Biar dapat sagu yang putih, itu tergantung dari kualitas air dan juga pohon yang ditebang harus langsung diolah. Jadinya bagus kayak gini pemirsa. Dulu, sagu berwarna putih bersih seperti ini hanya dihidangkan untuk para raja dan bangsawan saja. Tapi sekarang, sagu ini sudah dijual bebas dan siapapun boleh menikmati sagu putih. Nah pemirsa, tadi kan kita udah ngambil tinira langsung dari kebunnya. Sekarang tiniranya mau kita masak masakan dari khas Sulawesi Tenggara. Ini tiniranya, chef, kita apakan dulu pertama? Ya, tiniranya kita potong-potong. Ya, saya ambil ya. Kita potong-potong dulu, oke, saya bantu. Oke. Nah, oleh masyarakat Kolaka, tinira atau umbut sagu ini biasa diolah menjadi makan lauk sehari-hari. Tinira harus dipotong terlebih dulu dan direbus agar teksturnya menjadi lembut. Sambil menunggu tiniranya siap, haluskan dulu bumbu-bumbunya, mulai dari bawang merah, bawang putih, kemiri, dan garam. Keprek juga rempah-rempah seperti lengkuas dan batang serai. Lalu, siapkan wajan untuk menumis bumbu yang sudah halus tadi hingga harum. Kemudian, masak tinira dengan santan hingga matang. Bisa juga ditambahkan bumbu kunyit agar warna santan menjadi merona kuning. Untuk teman makan tinira, nggak perlu pakai nasi. Tepung sagu padat yang sudah dicuci terlebih dulu akan diolah menjadi sinonggi. Caranya, sagu harus dilarutkan dengan air dan sedikit minyak. Siapkan air yang direbus hingga mendidih untuk mengaduk sagu. Bikin sinonggi ini gampang-gampang susah pemirsa, karena kuncinya ada pada air yang harus benar-benar panas. Mengaduknya harus cepat hingga sagu tercampur rata. Cara ini akan membuat tekstur sinonggi menjadi pas, tidak keras atau terlalu lembek. Nah, jadi pemirsa, kalau orang Sulawesi Tenggara ini punya ritual khusus nih kalau lagi makan. Pertama, ambil cabai dulu, dihancurin di piring. Ini untuk gantinya sambal. Ini sebagai sambalnya. Baru tuang kuah palu mara. Nah, sinonggi harus segera dimakan selagi hangat. Biasanya sinonggi disajikan dengan makanan berkuah, bisa dengan sayur tinira atau olahan ikan palu mara. Orang Sulawesi Tenggara percaya kalau makan dengan sinonggi lebih sehat ketimbang nasi karena kadar gulanya yang lebih rendah. Nah pemirsa, jadi kalau makan sinonggi ini kita nggak perlu repot-repot ngunyah karena teksturnya yang lembut dan kenyal ini sudah merosot langsung di tenggorokan. Sedangkan nih rasa tinorinya ini enak banget, kalau kata orang sini me ambo alias sedap. Jangan kemana-mana dulu ya pemirsa. Abis ini kita masih mau bahas tentang manfaat lain dari pohon sagu. Tetap di Dulu Sekarang.